Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para santri yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, sehingga pada detik ini kita bisa melaksanakan, sampai detik ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz bisa menyapa kalian semuanya walaupun lewat udara. Salawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang setia hingga akhir zaman. Para santri rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini Ustaz akan menyampaikan, menyambung terkait dengan kajian Ustaz yang pernah saya sampaikan pada beberapa pekan yang lalu, menyambung tentang tema al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bahwasanya rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri, menginginkan bahwasanya iman kita itu benar-benar dilandaskan atas ilmu, jangan sampai tidak berdasarkan dengan ilmu. Nah, pada kesempatan yang mulia ini Ustaz akan menyampaikan terkait dengan kaidah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang pertama yang telah Ustaz sampaikan pada kesempatan yang lalu adalah al-adamu la yakhluqu syai'a. Sesuatu yang tidak ada tidak akan mungkin menciptakan sesuatu. Kemudian kaidah yang kedua dalam hal kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berfikir kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tafakkuru fil masnu'. Kita berfikir terhadap ciptaan Allah, yang mana ciptaan Allah itu yadullu ala ba'ti sifatis sani, akan menunjukkan sifat-sifat pencipta. Kemudian untuk kaidah yang ketiga adalah kaidah di dalam kitab Al-Iman disebutkan faqidus syai'i la yu'tihi, yang artinya yang tidak memiliki, yang tidak punya itu tidak bisa memberi. Maksudnya adalah kalau kita ingin memberi, maka kita harus memiliki. Sebagaimana kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki zat pemberi, yang memiliki zat memberikan kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu di atas segala-galanya. Para santri yang berbahagia, dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki al-asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang memiliki sifat-sifat yang baik, yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadirun ala kulli syai',
Ya, mampu atas segala sesuatu. Di antara Asmaul Husna yaitu Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup, Al-Hayyud Daim, yang maha hidup kekal. Ya. Semua makhluk yang ada di bumi ini pasti akan sirna, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Hayyud Daim. Oleh karenanya kita sebagai seorang manusia tentunya tidak boleh sombong. Umur manusia itu ada batasnya, kemampuan manusia ada batasnya, sehingga kita sebagai seorang manusia wajib mengoptimalkan kehidupan kita di dunia dengan seoptimal mungkin, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita membawa sesuatu yang bermanfaat, yang baik, yang di situ adalah al-iman, keimanan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kemudian kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mengimani bahwasanya Allah itu bersifat Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim menganggap bahwasanya Allah itu tidak mengetahui. Ini anggapan yang salah. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya wajib mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan setiap sesuatu yang memiliki ilmu itu di atasnya ada yang lebih alim lagi. Nah, kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim tentunya ilmu yang Allah berikan kepada kita itu adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada kita itu hanya sedikit. Dikandung maksud bahwasanya sebagai seorang muslim kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala-galanya, dan ilmu yang kita dapatkan itu sedikit. Dimaksud kita wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang berbahagia, kemudian yang ketiga bahwasanya kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki sifat Al-Hakim, yaitu Maha bijaksana. Nah, di dalam kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Hakim, tentunya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, kita harus berusaha bijaksana, ya. Karena sesuatu yang Allah ciptakan untuk manusia itu digunakan untuk manusia juga, sehingga kita wajib membalas dalam tanda kutip kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajib dan berhak disembah. Sebagaimana di dalam surah Az-Zukhruf ayat 84 yang artinya Dialah Tuhan yang diibadahi di langit dan Tuhan yang diibadahi di bumi, dan Dia Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ini ayat menunjukkan bahwasanya kita sebagai muslim, sebagai umat manusia yang beragama Islam, tentunya meyakini bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kewajiban yang tidak boleh tawar-tawar lagi. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 51 disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah menciptakan manusia hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mengimani bahwasanya Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq, yang banyak mengaruniakan rezeki kepada kita.
Nah, berbicara rezeki di sini Ustaz sampaikan bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu tidak hanya harta, tidak hanya sebatas harta atau uang saja yang kita dapatkan. Tetapi rezeki itu banyak bentuknya. Di antaranya adalah kesehatan, kemudian kesempatan, kemudian waktu luang, ya, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki atau Maha mengaruniakan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, maka kita wajib bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian itu bersyukur atas nikmatku, atas rezeki yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, maka aku akan menambah rezeki yang engkau dapatkan. Namun ketika kita ingkar, ketika kita itu menyelisih nikmat Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ingatlah bahwasanya azabku, siksaku sangat pedih. Tentunya siksa ini adalah bisa dikata siksaan di dunia ataupun siksaan di akhirat. Ya, contoh siksaan di dunia adalah ketika dapat rezeki tidak pernah cukup apa yang dia dapatkan, selalu kurang sebagaimana dia merasakan sakit, ya, karena tidak mendapatkan rezeki yang dia inginkan, bahkan merasa tamak dengan rezeki yang dia dapatkan. Oleh karena itu, kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, sebagai Maha mengaruniakan rezeki, maka kita wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Perlu diketahui bahwasanya dalam masa rezeki ini, masa nikmat ini adalah sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbubatun 'inda ummati. Ada dua nikmat yang senantiasa terlupakan oleh umatku. Di antara nikmat itu adalah nikmatus sihhati wal faragh. Kenikmatan sehat, nikmat sehat dan nikmat sempat atau nikmat dia memiliki waktu yang cukup, yang luang. Nah, dua nikmat ini terkadang dilupakan oleh manusia, ya, karena ketika sehat mungkin dia lupa dengan dulu ketika dia sakit, ataupun ketika dia sempat lupa dengan pekerjaan-pekerjaan atau ibadah-ibadah yang harus dia lakukan. Maka Rasul mewanti-wanti bahwasanya kalau kita diberi nikmat sehat ya bersyukur, diberi nikmat sehat ya kita menjaga kesehatan kita, diberi nikmat waktu luang ya kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, pada saat ini para santri walaupun tidak berada di pesantren, kita sampaikan, mari manfaatkan waktu-waktu di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai waktu-waktu yang kita dapatkan di rumah itu malah menjadi tidak baik untuk kita. Dan Ustaz sangat berharap sekali pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir, sehingga kita bisa belajar lagi di pesantren yang kita cintai ini, dan kita bisa belajar bersama, biasa sholat berjamaah bersama. Dan inilah merupakan rezeki yang harus kita syukuri, bahwasanya kita di pesantren ini adalah satu nikmat yang luar biasa, insya Allah. Para santri yang saya banggakan, kemudian terkait dengan masalah rezeki ini, kita jangan khawatir. Jangan khawatir bahwasanya Allah itu tidak memberikan rezeki kepada kita. Ya, kalau kita lihat dalam surah Hud ayat 6 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Yang artinya tidak ada satu makhluk melata pun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Ingat, Allah yang menanggung rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat berdiamnya dan tempat-tempat penyimpanannya.
Nah, ketika Allah sudah menjamin rezeki bagi makhluk-makhluk atau binatang-binatang disebutkan di ayat itu, ya kita sebagai manusia tentunya lebih berakal ya dibanding dengan binatang atau hewan tadi. Jadi Allah pasti menjamin rezeki kita. Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Ya, tinggal sikap kita mau menerima dengan ikhlas ataupun tidak. Nah, ini kembali kepada kita sebagai umat manusia. Dan rezeki itu adalah sudah Allah berikan, sudah Allah tetapkan kepada kita. Tinggal kita mau menjemput rezeki itu atau tidak. Dan ingat, rezeki tidak datang dengan sendirinya, namun Allah sudah sediakan, tinggal kita mau berusaha ataupun tidak. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, di dalam Al-Quran. Ini Allah menjamin rezeki kita. Jadi jangan khawatir, ya Allah sudah menjamin rezeki kita karena Allah Maha Ar-Razzaq. Para santri yang berbahagia, kemudian sifat yang selanjutnya kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi. Allah itu Maha memberi petunjuk. Jadi yang memberikan petunjuk itu bukan manusia. Bahkan sekelas Rasulullah SAW ketika ingin memberikan nasihat, petunjuk kepada pamannya sendiri ketika sakaratul maut, ya, Rasulullah itu berusaha merayunya, kemudian berusaha mungkin mentalkinnya ketika mau meninggal dunia pamannya, ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar dengan kalimat ini bisa masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa yang bisa memberi petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, hei Nabi Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk taufik ya kepada sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk atau taufik itu yang Allah kehendaki. Dan Allah menghendaki ya apa yang Allah kehendaki. Maksudnya di sini ya, Rasulullah SAW ya, hanya memberikan jalan, hanya memberikan arahan. Namun petunjuk atau hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban Rasul, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah hanya menyampaikan wa ma arsalnaka ilal balagh. Kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada manusia yang lainnya agar mereka selamat ya. Tetapi keputusan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Yang penting kita sudah berusaha, berniat menyampaikan kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Sehingga setiap kita berdoa, maka kita diwajibkan untuk meminta petunjuk yang benar. Ketika kita sholat pun kita sering mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami, hidayahkan kepada kami, ya, tunjukilah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maksudnya adalah al-Islam. Maksudnya adalah kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar dapat mempelajari Islam, memahami Islam, dan juga menjadikan Islam sebagai way of life kita, jalan hidup kita. Dan hidayah itu kita minta, ya Allah berikanlah kami hidayah. Ya Allah berikanlah kami petunjuk untuk bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu. Ya Allah berikanlah aku petunjuk agar aku bisa melaksanakan ibadah kepadamu dengan semaksimal mungkin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi, ya, Maha pemberi petunjuk. Para santri yang berbahagia, kemudian sifat yang selanjutnya adalah Al-Hafidh. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hafidh, memiliki sifat yang bisa melindungi dan juga menjaga. Wallahu khairun hafidh. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung.
Jadi kalau kita sebagai manusia, apalagi ya manusia biasa, tentunya penjagaan kita sebagai manusia biasa terbatas. Namun Allah Subhanahu wa taala ya menjaga seluruh keteraturan alam dunia ini. Ya, menjaga kelestariannya. Nah, kita sebagai manusia tentunya bisa mengambil ibrah. Ya. Allah sudah menjaga kita. Ya. Tinggal kita sebagai manusia bisa tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hubungan baik. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ihfazillaha yahfazkan. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah menjaga Allah itu bukan berarti kita menjaga-jagai Allah, tapi menjaga Allah itu artinya adalah kita melaksanakan hududullah, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hukum-hukumnya dan mengetahui juga larang-larangannya. Untuk apa? Kita mengetahui hukumnya ibadah untuk dilaksanakan, kita mengetahui keharaman hukum itu untuk kita jauhi. Nah, ini namanya ihfadillaha yahfadka. Tentunya Allah akan senantiasa menjagamu apabila engkau telah melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang santri tentunya berusaha agar aktivitas kita sejak dini ini ya berusaha untuk menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah pasti akan menjaga kita. Para santri yang Allah muliakan. Ketika kita itu berusaha menjaga Allah dalam arti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat pasti Allah akan memberikan penjagaan yang terbaik kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, ya, memberikan jalan keluar yang mungkin kita rasa susah sekali. Tapi syaratnya kita keluar dari jalan yang susah itu adalah ittaqillah, bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Dan bukan hanya itu, Allah sebagai sebaik-baik penjaga, sebaik pelindung adalah kalau kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dari arah yang mungkin kita tidak menyangka akan mendapatkan nasrun minallah. Kemudian wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah itu sebagai pelindung kita. Ya, namun tawakal ini harus dengan usaha. Jangan sampai sebagaimana kisah seorang badui yang akan mengikuti atau akan hadir di majelis Rasulullah ketika sholat asar, kemudian setelah menunggangi onta waktu itu, kemudian ontanya itu ketika masuk masjid ontanya tidak diikat dengan alasan ini atawakkalu Allah, aku bertawakal kepada Allah, maka ontanya nggak usah diikat. Nah, kemudian setelah selesai mengikuti majelis Rasulullah, kemudian keluar dan di situ dia kehilangan ontanya. Di mana ontaku? Di mana ontaku? Ternyata ketika ditanya, apakah engkau itu mengikatnya di pohon? Orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah. Ya, kemudian disalahkan oleh Rasulullah. Engkau bertawakal itu adalah engkau telah usaha. Ikatlah ontamu, kemudian Allah pasti menjaganya. Nah, berarti di sini kalau kita ingin berpasrah kepada Allah, ingin bertawakal kepada Allah, harus ada usaha terlebih dahulu. Seperti kita, kalau kita mau ujian, kalau kita ingin mungkin melaksanakan testing atau ujian itu, maka disiapkan dengan seoptimal mungkin.
Jangan sampai kita hanya bertawakal, ya, berpasrah, kemudian kita mengikutinya. Ini yang salah. Yang benar adalah kalau kita yang bertawakal, maka usaha semaksimal mungkin, belajar seoptimal mungkin. Kemudian ingat, kemampuan kita terbatas, maka untuk mencukupinya adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan doa kepadanya, maka Allah akan menjaga kita. Wallahu khairun hafidhah. Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penjaga. Para santri yang berbahagia, kemudian dalam mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Wahidul Ahad, yaitu yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Sering kita lantunkan dalam surat kita, mungkin surah yang populer, surah yang kadang-kadang mungkin menjadi mudah kita hafalkan, surat yang sering kita baca ketika sholat, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa dan Maha Tunggal, ya. Bahkan ada sahabat yang suka sekali membaca surat ini ketika dia sedang sholat. Ketika ditanya, kenapa engkau sering membaca surat ini, bahwasanya dia mengatakan, inni uhibbur rahman, aku suka dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, ya. Jadi sifat Al-Ahadul Ahad, Al-Wahidul Ahad adalah sifat mutlak Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Esa dan Tunggal. Allah itu satu. Tidak seperti keyakinan orang-orang Nasrani, ya, yang mengatakan Allah itu ada tiga atau trinitas, ya, Allah, ataupun ada keyakinan yang lain yang mengatakan Allah ada dua, kemudian Allah itu diserupakan, Allah itu ada utusannya dan sebagainya. Ingat, konsep Islam adalah konsep satu, Allahu Ahad. Para santri yang berbahagia, dalam kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada hikmah, ya. Ada hikmah, ada pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama, bahwasanya kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan iman kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram. Ini jaminan. Sebaik-baik lafaz, sebaik-baik ucapan, ya, adalah ucapan kalimat thayyibah, ya. Seringan-ringan ucapan yang kita lantunkan, kalau ucapan itu adalah kalimat thayyibah, maka akan berat timbangannya. Sebagaimana disebutkan, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang mudah kita ucapkan di dalam lisan, tetapi berat timbangannya ketika nanti di yaumul mizan. Apa itu? Yaitu perkataan atau lantunan doa atau lantunan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Dengan dua kalimat itu, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Ingat, dengan kita iman kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Yang kedua, hikmah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap kecil makhluk, tetapi menganggap paling besar Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah takut, tidak sedih, ya. Wala tahzanu, wala takhafu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian itu merasa takut, merasa sedih jika engkau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kedua ini, ya, kita itu tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir, kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin semua yang kita inginkan pasti tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita. Tentunya dengan berusaha seoptimal mungkin ya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya sampaikan kepada kalian semua para santri, ya, tugas kalian sebagai seorang santri saat ini adalah belajar dengan penuh kesungguhan. Ya, karena belajar itu akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, dan insya Allah dalam kesempatan yang mulia ini saya sampaikan kepada kalian semuanya, di samping meningkatkan kemampuan belajar, maka asahlah kesabaran dan keistiqomahan kalian di masa pandemi ini. Dan kita berharap semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini dari dunia ini, dan kehidupan yang normal akan berjalan seperti biasa dengan segera. Demikian, sampaikan salam Ustadz kepada orang tua kalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan berharap senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.